Halo semua, balik lagi bareng aku, Firly. Nah, pada kesempatan video kali ini aku ada konten baru nih teman-teman, yaitu belajar bareng Firly. Aku bakal ngebahas banyak banget tentang cedera. Sedikit cerita teman-teman, beberapa hari yang lalu aku kan mengadakan mini seminar untuk komunitas basket. Nah, yang uniknya mereka itu sedikit banget informasi tentang cedera ini. Baik itu bagaimana cara pemulihannya, jenis-jenis cedera itu sendiri, fase-fasenya, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan video kali ini aku bakal ngebahas fase-fase apa aja yang harus kamu lalui kalau misalnya kamu mengalami cedera agar performa kamu di lapangan itu baik dan juga tidak adanya kendala di kemudian hari. Kamu penasaran? Simak terus ya. Nah teman-teman, cedera menurut waktu pemulihannya itu dibagi menjadi 3 fase. Pertama ada fase akut, fase subakut, dan juga fase kronis nih teman-teman. Nah, aku bahas satu-satu ya. Pada tahap awal ini dikenal sebagai fase akut teman-teman, dimana pada fase ini merupakan fase yang sangat menyakitkan pada si pasiennya. Karena pada fase ini juga akan timbul yang namanya peradangan atau inflamasi nih teman-teman, yang ditandai dengan beberapa gejala. Yang pertama adanya pembengkakan, ini pasti. Kedua akan terjadi kemerah-merahan pada daerah yang mengalami cedera. Dan juga yang ketiga akan meningkatnya suhu pada daerah yang cedera kamu jika dibandingin dengan area yang lain. Dan juga akan terjadi nyeri waktu kamu istirahat. Nah, waktu kamu istirahat tersebut kamu bakal nyeri, jadi bukan nyeri saat bergerak doang. Kemudian yang terakhir kamu bakal kehilangan fungsi yang signifikan pada area yang mengalami cedera tersebut. Contohnya jika kamu cederanya itu terjadi di ankle nih atau di lutut, kamu bakal kehilangan fungsi untuk berjalan teman-teman. Nah, kira-kira kayak gitu. Di fase yang kedua itu ada fase subakut. Oh iya, fase akut itu terjadi pada selama 4-6 hari. Dihitung dari awal pertama kali kamu terjadinya cedera. Pada fase yang kedua itu ada fase subakut teman-teman. Dimana pada fase ini nyerinya atau tanda-tanda peradangan itu sudah menurun atau hilang secara signifikan jika dibandingin sama fase yang akut ini. Tetapi bakal nyeri jika kamu beraktivitas secara berlebihan teman-teman, dan juga akan nyeri waktu kamu mengalami yang namanya peregangan pada area yang mengalami cedera tersebut. Contohnya jika kamu mengalami cedera di daerah siku ya kan. Nah, kalau kamu biasa aja itu nggak bakal sakit, tetapi waktu kamu stretch atau regang itu bakal sakit. Ini terjadi karena jaringannya itu belum pulih secara maksimal teman-teman. Nah, pada fase yang terakhir itu ada fase kronis. Fase kronis ini terjadi setelah 6-12 bulan. Ini yang fase yang paling lama teman-teman. Dimana pada fase ini jika tidak ditangani dengan baik, akan banyak kompensasi yang bakal terjadi pada tubuh kamu ataupun pada daerah yang mengalami cedera. Yang pertama akan terjadinya penurunan yang signifikan pada kekuatan otot. Otot-otot kamu bakal terjadi kelemahan. Kemudian akan menurun juga yang namanya stabilitas sendi. Jadi sendi-sendi kamu itu bakal mudah goyang daripada jika dibandingin sama yang daerah yang nggak mengalami cedera. Terus akan mengalami keluhan penurunan juga pada koordinasi neuromuskuler teman-teman, yaitu kurang baiknya hubungan antara sistem persarafan dan sistem otot. Untuk lebih lanjutnya nanti mungkin aku bahas secara khusus teman-teman. Nah, jika fase-fase ini tidak dilalui dengan baik dan juga tidak ditangani dengan baik, yang pasti akan menurunkan performa kamu atau kualitas dari permainan kamu teman-teman. Yang uniknya lagi di Indonesia, terutama di Palembang, pasien itu bakal menganggap dirinya sembuh jika nyerinya itu udah hilang atau mereka udah nggak bengkak lagi. Nah teman-teman, padahal itu salah. Mereka baru aja melalui fase akut tuh teman-teman.
Nah, mereka masuk ke fase subakut. Nah, pada fase subakut ini memang nggak ada nyeri, tetapi masih nggak bisa optimal, teman-teman. Jadi, untuk catatan penting atau kesimpulan pada video kali ini, bengkak dan nyeri itu bukan tanda-tanda kamu mengalami kesembuhan yang sudah boleh bermain lagi, tetapi kamu harus mengalami yang namanya pemrograman atau pemulihan secara optimal. Kalau misalnya kamu bukan atlet ya teman-teman, cuma orang biasa atau orang yang nggak terlalu banyak aktivitas fisik ya, mungkin pada fase-fase awal nyerinya udah hilang, itu mungkin udah nggak masalah. Tetapi untuk atlet ini masalah banget teman-teman, dimana atlet itu dianya membutuhkan pemulihan yang sangat optimal, dan fase-fase ini itu harus dilalui dengan tahapan yang baik, nggak boleh dipaksain atau secara berlebihan. Ya, itu dulu aja untuk video kali ini. Semoga kamu mengerti apa yang aku sampaikan. Dadah.